Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Agustin Setia Sakti Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 1B, nomor absen 25. Saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran karya tulis ilmiah. Bagi kalian yang belum tahu apa itu karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya, tonton sampai habis ya. Pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan penelitian atau didefinisikan, yaitu tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, ditulis menggunakan bahasa baku. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian. Penelitian tersebut misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Tujuan utamanya memberitahu kepada pembaca mengenai suatu masalah dan untuk menemukan jawaban mengenai masalah dalam masalah tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Ada juga tujuan yang lain, yaitu untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar, dan untuk melatih kemampuan berpikir penulis, dan yang terakhir adalah mencapai tujuan tertentu. Ada pula karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu logis. Apa sih yang dimaksud logis? Logis yang dimaksud yaitu tulisan karya tulis ilmiah dapat diterima oleh akal sehat. Jadi tulisannya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, ada data yang jelas. Data pada karya ilmiah yang dijadikan pada penelitian harus jelas sesuai fakta yang ada. Yang ketiga, objektif. Objektif isinya ditulis secara benar sesuai fakta tanpa merekayasa atau mengada-ngada. Yang keempat, sistematis. Penulisan maupun penyajiannya disajikan secara tersusun atau teratur sesuai prosedur yang berlaku. Yang kelima, tuntas dan menyeluruh. Selain disusun secara sistematis, pembahasan mengenai permasalahan dan pemecahan dibahas secara tuntas dan menyeluruh, hingga pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang baku, yaitu dengan bahasa standar yang benar. Yang ketujuh, dapat diuji kebenarannya. Masalah yang dibahas dan juga permasalahan masalah tersebut dapat diuji kebenarannya. Jadi tidak mengada-ngada. Permasalahan yang dibahas dan hasil pemecahan dapat dilakukan percobaan sehingga kebenaran bisa dibuktikan. Nah, kita sekarang masuk ke jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada artikel atau jurnal ilmiah. Yang kedua, ada kertas kerja. Yang ketiga, ada makalah. Yang keempat, ada skripsi. Yang kelima, ada tesis. Yang keenam, ada disertasi. Yang ketujuh, artikel ilmiah populer. Yang kedelapan, paper. Artikel atau jurnal ilmiah, suatu karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam suatu jurnal ataupun buku kumpulan artikel yang ditulis dengan pedoman tata cara ilmiah yang telah disepakati. Ditulis secara sistematis, mulai dari judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kajian teori, metode, hasil, pembahasan, penutup, serta daftar pusaka. Apa saja sih yang harus kita
tertulis di judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kajian teori, metode, hasil pembahasan, penutup, serta daftar pusaka. Yang pertama, judul. Judul nama penulis biasanya ditulis tanpa gelar akademik. Abstrak biasanya itu ringkasan tulisan, gambaran umum, dan isi artikel. Kata kunci. Kata kunci biasanya itu 3-5 keywords. Pendahuluan isinya itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuannya. Kajian teori. Kajian teori itu biasanya dasar teori yang menjadi acuan. Metode biasanya itu metode apa sih yang penulis gunakan untuk membahas jurnal ilmiah ini? Hasil itu hasil dari metode yang penulis gunakan. Pembahasan biasanya diisi dengan analisis, argumentasi, keputusan, atau sikap penulis. Penutup biasanya itu isinya simpulan dan saran, serta daftar pusaka. Artikel atau jurnal ilmiah biasanya kita temui di Google Scholar, portal Garuda, ERIC, dan masih banyak lagi. Tas kerja. Prinsipnya sama dengan makalah, namun lebih mendalam dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadirin oleh para ilmuwan. Makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah atau pembahasan yang berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan empiris objektif. Makalah biasanya disajikan di dalam seminar atau dipresentasikan di kelas. Sistematika penulisan makalah. Yang pertama itu ada cover, kata pengantar, daftar isi. Yang kedua, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang ketiga, pembahasan. Membahas tuntas masalah di pendahuluan. Yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Yang keenam, daftar pusaka lampiran. Skripsi. Skripsi merupakan suatu tulisan ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 sarjana. Berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan teori orang lain. Skripsi dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian dari lapangan, hasil pengembangan atau hasil kajian pustaka. Penulisan skripsi merupakan bagian kegiatan dari pendalaman disiplin ilmu melalui kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa tersebut. Dan bahkan karena pentingnya kegiatan skripsi ini, kadar dari kelulusan atau ketuntasan program S1 ini ditentukan berdasarkan kualitas hasil skripsi yang disusun oleh mahasiswa. Yang selanjutnya ada tesis. Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa jenjang S2 atau magister, disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Yang selanjutnya ada disertasi. Karya tulis ilmiah seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru. Dalam
Program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3, perbedaannya dirangkum dari berbagai referensi. Yang selanjutnya ada artikel ilmiah populer. Karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada media massa cetak seperti majalah, koran, tabloid. Oleh karena itu, maka karya ilmiah populer memiliki karakter yang khas agar dapat diserap isinya oleh khalayak luas, tidak terbatas pada kalangan akademis. Yang terakhir ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademis atau mahasiswa. Dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Paper ya juga biasa disebut dengan makalah. Biasanya paper ada 6-10 halaman. Meskipun hanya terdiri dari beberapa halaman saja, namun paper juga memiliki pembahasan yang luas. Nah, penjelasan karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Ria Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.